Agustus akhirnya tiba dan konser Billie Eilish akan diselenggarakan. Melanie dan Mia, adiknya, sangat menyukai lagu-lagunya. Mereka harus meyakinkan ayah untuk membelikan tiket. Mereka harus membersihkan rumah setiap hari selama setahun dan harus dapat nilai bagus. Kurangi bicara, bekerja lebih banyak. Ayah ingin anak-anaknya bekerja untuk menghasilkan uang. Mereka harus membersihkan trailer es krim. Mereka akan menerima sebagian kerja sebelum bekerja, sebagian lain setelah selesai. Trailernya terlihat lebih kotor dari perkiraan. Apakah trailer bisa diselamatkan? Seperti mereka. Tapi mereka menerima tantangan demi konser. Mereka tidak membuang-buang waktu. Mereka membersihkan trailer itu sampai bersih. Kalau seperti ini, harusnya mereka buang saja. Tapi mereka mau menyimpannya. Mereka bekerja keras dan sekarang kelelahan. Waktunya makan es krim. Melanie tidak suka rasa mangga. Tapi Mia membeli berbagai macam rasa. Saat memilih rasa, gadis ini mengira mereka menjual es krim. Ternyata mudah sekali menghasilkan uang. Mereka berpikiran tidak lama lagi bisa membeli tiket konser. Selagi Mia mengecat dinding trailer dengan warna sesuai, kakaknya ingin memberikan camilan padanya. Tapi dia tidak dengar karena memakai earphone. Melanie selalu saja meleset. Tapi ini pertama kali lemparannya tepat. Ide yang bagus untuk melempar es krim. Pekerjaan menjadi menyenangkan. Trailer sudah dicat dan es krimnya habis. Kerja bagus, teman-teman. Oh, tangan mereka menempel. Melanie ke toko untuk membeli bahan-bahan. Bisnis mereka akan maju pesat. Kasir punya kabar buruk. Harga setiap kotaknya $100. Dia hanya punya uang $100. Tulis di komentar rasa apa yang bisa membantu penjualan. Bisnis berjalan panas seperti magma dalam gunung berapi. Mia tidak bisa sendirian. Dia butuh bantuan kakaknya. Ups, rambut menempel di es krim memang tidak bagus. Pengawas sanitasi akan menutup bisnis mereka sebelum poninya ditata. Mereka butuh seragam sesuai dengan peraturan pelayanan. Bagus sekali, mereka seperti juru masak. Uang mengalir seperti sungai. Semoga petugas pajak tidak datang ke sini. Menjual es krim tidak semudah seperti yang terlihat. Siapapun menyukainya. Dewasa, anak-anak, bahkan anjing dan seekor kucing membelinya. Waktunya mereka bersantai dan menikmati permen. Ups, hari ini Melanie sangat kelelahan. Tapi dia mendapatkan ide brilian. Jadi tidak bisa bersantai. Buat kerajinan tangan warna cerah. Tidak pernah bertengkar semenjak mereka bekerja bersama. Sekarang mereka punya wadah-wadah keren. Mereka jadi populer karena M&M's di dalam es krim. Mereka akan kaya dengan harga es krim yang mahal. Mia tidak sengaja menjatuhkan permen lolinya. Dia tidak bisa gunakan aturan 5 detik karena permennya tersangkut. Lepaskan, ini kan permenku. Dia dapatkan permennya, lebih banyak dari sebelumnya. Permen loli menjadi kursi. Sebaiknya jangan dijilat. Kebetulan sekali Melanie dapat kursi yang sama. Dari mana dia dapat itu? Kita tidak akan pernah tahu. Mereka ingin menguji kursinya dan juga merasakan menjadi pelanggan. Atau lebih cocok dikatakan duduk jadi pelanggan. Hei, kemana semua uangnya? Apa ada yang pakai untuk membeli kursi? Siapa pelakunya? Di Instagram ada kontes untuk mobil es krim terbaik. Mereka mau ikut serta. Mereka punya kesempatan untuk menang. Mobil es krim lain punya desain yang sama. Ayo bantu mereka untuk menang seperti memberi suka videonya. Mereka sepakat untuk tidak makan yang mereka buat untuk dijual. Tidak mudah berkompromi. Hanya untayan lampu terang yang bisa mengalihkan perhatian. Mereka melupakan pertengkaran dan bekerja sama lagi. Tapi mereka dapat masalah dari pelanggan pertama yang marah-marah. Giginya patah karena menggigit lampu. Lampu itu mirip dengan es krim. Sekarang mereka mendapatkan denda. Itu membuat buruk reputasi mereka di pasar global. Mimpi menonton konser semakin menjauh. Mereka harus pasang peringatan khusus. Mungkin bisa lakukan hal sama. Kadang dia keras kepala. Hei, tertulis jangan dimakan. Trailer tua menjadi mobil es krim yang sangat cantik. Melanie menemukan barang mencurigakan. Apa itu? Wow, ini papan tulis. Mereka bisa membuka kampus es krim. Atau bisa untuk iklan dan slogan menarik.
Tidak ada ide untuk slogan, tapi mereka bisa menentukan harga untuk musim panas dan orang-orang bisa beli. Melanie tidak berpikir begitu. Harga rendah membantu menarik banyak pelanggan, lalu harganya dinaikkan. Dia menonton pelajaran bisnis modern di TikTok. Makin rendah harganya, makin besar permintaannya. Tidak disangka promosinya berhasil. Ayo kembalikan harganya. Pelanggan setia tidak peduli dengan angka 0 tambahan. Preman setempat ingin sesuatu yang dingin. Mereka harus berusaha keras melayaninya. Mereka tidak mau mencari masalah dengannya. Oh tidak, pendinginnya kosong. Mereka tidak mau buat pria ini marah. Melanie ingin membuat es krim sendiri dari bahan-bahan yang ada. Dia bisa membekukan smoothie buah, rasanya menyegarkan dan menyehatkan. Lagi pula, preman juga butuh vitamin. Lihat apakah pria galak itu suka. Dia memakannya, bahkan menjilati gagangnya. Dia mau lagi. Melanie hanya punya sayuran. Dia tidak punya pilihan. Dia harus ambil risiko. Apakah predator menyukai es krim vegan? Atau apa dia sangat suka? Sekarang mereka punya tawaran untuk para vegan. Orang-orang menyebarkan rumor tentang es krim lezat ke seluruh penjuru kota. Tidak mudah menanganinya. Melanie butuh bantuan. Dia selalu salah membuat pesanan. Mustahil bisa mengingat semuanya. Para pelanggan tidak senang dan bisa terjadi kegaduhan di sini. Dia tidak paham tulisan tangannya sendiri. Dia punya papan pesanan sekarang. Tidak akan salah. Tapi masih harus melakukan sesuatu di sini. Saatnya makan camilan, es krim bisa membuat pikiran tenang. Dia sengaja membekukan jari-jarinya. Dia tidak bisa merasakan tangannya. Tapi dia jadi bisa baca tulisannya. Tiba-tiba semua pelanggan menghilang. Bahkan Melanie merasa bosan. Dia ingin menarik para pelanggan dengan panah emas. Tapi saat mereka melihatnya, mereka menyeberang. Dia butuh sesuatu yang disukai semuanya. Seperti Minnie Mouse. Biarkan dia iklankan dan Melanie yang mengurus penjualannya. Dan ini para pelanggannya. Semua orang suka Disneyland. Trailernya bagian dari Disneyland. Hari bekerja yang melelahkan sudah selesai. Tumpukan piring kotor sudah menunggunya sekarang. Dia tidak bisa membuangnya, membuatnya kehilangan uang. Jika dia mau menonton konser, dia harus mencuci semuanya. Mencuci piring akan menyenangkan jika dilakukan seperti main game. Perburuan sudah dimulai. Waspadalah piring kotor, dia merusak piringnya. Melanie tidak mau buang piring-piringnya, jadi dia pakai untuk mendekorasi bagian dalam trailer. Melanie memindahkan kardus sirup yang berat saat dia merasakan kardusnya terasa ringan. Bagian bawahnya terlalu lemah, sifatnya membuatnya berpikiran positif. Dia membuat tempat botol sirup, alat itu berguna. Tapi kenapa sirupnya cepat habis? Ini dia penyebabnya. Namanya adalah Mia. Dia minum sirup tanpa mengencerkannya. Mereka tidak akan bisa menabung kalau begini. Melanie harus menjalankan sendiri bisnisnya. Dia baru menyadari dia harus membuat adiknya sibuk dengan sesuatu yang berguna. Menggambar tidak akan melukai, berbeda dengan gula. Dia melakukannya dengan baik dan mau dipuji. Tapi kakaknya yang disiplin tidak marah-marah lagi dan ingin Mia membersihkannya. Biarkan nasib memutuskan siapa yang membersihkan. Tebaklah di mana bolanya. Itu mudah sekali bagi Melanie. Sepertinya Mia yang harus membersihkannya. Cuacanya panas sampai es krimnya mencair. Bagaimana agar mataharinya tidak menyengat? Mungkin berteduh di bawah tenda bisa membantu. Tapi di mana bisa mendapatkannya? Payung milik ayah bisa digunakan. Cukup ganti dengan sesuatu agar ayah tidak menyadari. Melanie selalu punya masalah dengan payung. Mia bisa membukanya dengan mudah. Ukuran payungnya lebih besar. Baiklah matahari, kau tidak bisa menyorot mereka dan merusak es krim mereka. Tepat saat mereka mengambil payung, ayah terjebak dalam hujan. Dia mencemaskan rambutnya. Permen loli alih-alih payung membuat ayah terkejut. Dia punya banyak pertanyaan untuk mereka. Belakangan ini Melanie terlalu banyak makan es krim. Giginya jadi sakit sampai dia tidak bisa bicara. Dia takut pada dokter gigi dan juga koboi.
Apa ada yang mengatakan koboi? Ayah menyukai zaman koboi. Ayah pernah cabut gigi Melanie dengan cara ini. Ini seperti mimpi buruk dan membuatnya merinding hanya dengan memikirkan hal itu. Kilas balik membuatnya berkeringat. Aku mohon, jangan itu lagi. Ayah tidak butuh gigi. Dia bukan peri gigi. Dia sedang mencari remote TV. Hari ini hari menonton acara barat, jadi tidak bahaya lagi. Ketakutan membuat sakit giginya menghilang. Dia tidak butuh dokter gigi atau koboi. Oh, dia tidak paham apapun. Dia sadar kalau hari ini hari konsernya. Saatnya menghitung yang mereka dapat dan melengkapi itu. Karena pajak, mereka hanya bisa membeli 1 tiket. Sekarang mereka berdua jadi bertengkar. Mereka tidak menyadari kalau ada idola mereka di depan mereka. Orang-orang menyebarkan rumor tentang trailer di Instagram. Billie Eilish harus mencicipi es krim legendaris itu. Dia bahkan mengadakan konser untuk mendukung bisnis kecil itu. Mereka tidak menyangka itu akan terjadi. Terkadang jalan untuk sampai tidak seperti yang dibayangkan. Mereka bisa akur? Tidak bisa. Mereka memperebutkan semuanya. Dan itu terjadi setiap hari. Dinding mulai muak dengan semua teriakan ini. Sebuah kontes kamar rahasia, pink versus hijau, tantangan diterima. Selamat datang Melanie, ini bahan bangunanmu, kontes ruang rahasia dimulai. Kontestan pertama langsung memulainya. Dia memikirkan sesuatu untuk dibangun, hati-hati. Oh tidak, kelingkingnya butuh pertolongan. Dia tidak menyerah, dia ingin menang. Melanie menemukan cara bisa mengontrol paletnya dengan Tetris. Dia menghabiskan banyak waktu untuk memainkan game ini. Semua latihan untuk ini. Bingkai sudah siap, kerja bagus. Ini giliran Jenny membuat ruang hijaunya menonjol. Dia menggunakan kekuatan. Dia terlalu banyak membaca komik Ho. Ini luar biasa. Dia bisa angkat tempat tidur yang beratnya setara 12 sepeda. Ayo hijau. Melanie sedang mendekorasi dinding pinknya. Temannya melakukan lelucon. Dia sangat ingin menang hingga membuatnya gila. Mommy Longlegs tepat di belakangnya. Bertemu idolanya membuatnya pingsan. Lelucon si hijau sangat berhasil. Jenny menang waktu. Dan waktu adalah uang. Mommy Longlegs bisa memakai uang untuk membeli sarung tangan baru. Jangan lupa tipnya. Ini tantangan baru, menguji akurasi tembakan mereka. Jenny berhasil memasukkan di percobaan pertamanya. Melanie gugup, tapi dia yakin dia bisa. Dan dia tepat sasaran. Jenny masih menang dengan 1 poin. Tangan Melanie meleset di detik terakhir. Jenny tidak menyadarinya, jadi Melanie main curang. Dia terobsesi menang, dia akan lakukan apapun. Jenny sangat curiga. Beri komentar jika Melanie melakukan kesalahan. Warna pink sangat indah. Semoga seluruh dunia berwarna pink. Kaleng cat ini seperti tongkat ajaib, membuat semuanya pink dan sempurna. Melanie tidak bisa dihentikan. Bahkan Jenny dapat keajaiban warna pink. Iu, Melanie hampir saja terluka. Skateboard siapa ini? Aku tahu ini warna siapa. Pemiliknya senang mendapatkannya. Jenny punya keseimbangan bagus. Dia bisa lakukan apapun saat di roda. Untuk apa jalan kaki saat bisa berseluncur dan menikmati angin? Jenny ingin semua jadi lebih hijau. Dia punya semua barang hijau. Apa yang akan dia lakukan? Buat rak hijau di dinding hijau untuk barang-barang hijaunya. Jenny perlu lebih banyak rak dan lebih hijau. Lagi. Kamarnya seperti seluruh hutan. Melanie takut dengan alam. Apa suara menggeram itu? Siapa yang di semak-semak? Babon atau harimau? Oh, itu hanya Jenny. Kita tahu siapa pencurinya. Tetris Melanie tidak cocok dengan warnanya. Jenny malah menciptakan ular neon. Wow, Tetrisnya ajaib. Tapi keajaiban membuat baterai habis. Kita tunggu untuk mengisi daya. Warna yang menarik. Itu sudah terisi dan siap untuk menang. Melanie terinspirasi oleh pencahayaan Jenny. Dia ingin mencocokkan energinya. Lampu neon pink pilihan yang sangat bagus. Dia jenius. Saat Jenny bermain Tetris, Melanie mengambil alih. Dia punya akurasi bagus. Ini petugas kebersihan. Dia senang melihat ini. Dia selalu ingin menjadi peri.
dan mimpinya menjadi nyata. Melanie mengunyah permen karet dan dia dapat ide yang bagus. Oh, tentu. Balon sangat menyenangkan dan balon membuat kamarnya seperti pesta. Melanie harus mengunyah banyak permen karet untuk itu. Jenny semakin iri. Kelihatannya ide yang bodoh tapi patut dicoba. Hah, ternyata ini sulit. Ups, ini sangat buruk. Itu bukan salahmu. Ruang rahasia Jenny kurang sesuatu. Tapi apa? Oh, karpet hijau rumput. Jangan lupa pasang tanda larangan anjing. Tapi temannya ada di sini. Lihat wajahnya. Dia pasti sangat jahat. Dia mencoba membunuh semua tanaman Jenny. Tidak, dia merusak permadani. Itu sangat jahat. Jenny baru membasahi kaus kakinya. Dia pikir itu hanya embun pagi. Bagaimana kalau sudah siang? Pengering bisa membantu. Mulailah keringkan. Ups, tidak apa-apa. Melanie sedang mengerjakan puzzle yang rumit. Apa? Tidak menyangka akan hujan kaus kaki basah? Kemana potongan puzzle terakhir? Sulit menemukannya di lautan pink ini. Kaus kaki basah pasti mencurinya. Melanie tidak bisa menangani stres lagi. Dia menyadari kalau puzzle besar bahkan lebih baik. Hei, apa itu? Waktu yang tepat. Tapi sayangnya, tidak semua makanan hijau itu enak. Jenny harus makan selada karena itu warna favoritnya. Tapi Melanie menggodanya dengan permen. Mereka masih rival. Hanya satu yang bisa menang. Jenny harus menggunakan pemanis untuk makanannya. Lebih banyak gula daripada selada. Itu cara makaron tumbuh. Kau suka itu, Melanie? Itu tidak lucu. Kamar pink menjadi luar biasa. Melanie harus bekerja keras jika ingin bisa kalahkan Jenny. Ketika kamar selesai, pemilik bisa mengurus sendiri. Dia harus terlihat cantik saat memenangkan hadiah utama. Cermin ini terlalu kecil untuk bulu matanya. Segala sesuatu berwarna pink. Dia punya semua yang dia mau. Apa dia baru saja mencuri cermin dari lamunannya? Wow! Sekarang dia bisa sesuaikan bayangannya. Ada apa dengan Jenny? Oh, dia melakukan masker wajah. Telepon penting mengalihkan perhatiannya. Tapi itu bukan FaceTime. Melanie bisa memanfaatkan ini. Tidak, Jenny. Jangan taruh di wajahmu. Dia tidak mendengarku. Ya, lakukan sesukamu. Oh, maskernya tidak bisa hilang. Itu bukan lelucon yang lucu. Jangan coba di rumah. Dia terjebak dalam perangkapnya. Jentikan jarimu, Melanie. Melanie akan merias wajahnya. Warna apa yang harus kupilih? Pink atau pink? Pink tentu saja. Ini adalah kesempurnaan. Melanie tidak bisa menangani kecantikannya sendiri. Ini memberinya ide yang bagus. Bagaimana dengan rak rias? Sekarang semuanya ada di satu tempat. Jenny punya hewan favorit, dan itu seekor katak. Dia menyukainya hingga akan menjadikannya teman. Dan ini seluruh gantungan katak. Apa ini? Sebuah panah? Hati-hati atau kau bisa menembak katak. Oh, pemanah ini tampan juga. Apa? Kenapa dia menembak katak? Apa dia gila? Sekarang bahkan katak punya pacar. Tapi Jenny masih belum. Hal aneh apa itu? Jenny menganggap ini milik Melanie dan mulai menyelidiki. Melanie juga bingung. Dia juga punya itu. Bagaimana kalau digabungkan? Oh, kita membuka portal. Oh, Jenny menghilang. Yang tersisa hanya koin hijau. Melanie harap bisa memperbaikinya. Saat ini Melanie dan Ruby akan pergi menginap. Mereka sudah siap bersenang-senang semalaman. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka kecuali ayah mereka yang disiplin. Dia memang ketinggalan zaman. Dia tidak ingin para putrinya keluar setelah tengah malam. Apa yang ditemukan Ruby? Ruangan rahasia di dalam lemari. Tidak ada yang memberitahu soal ini. Ruby baru saja memikirkan sesuatu. Ini tidak akan berakhir baik. Dia mengajak adiknya dalam rencananya. Oh, Summer adalah pelayan di sini. Dia harus menghentikannya. Tapi mereka baru menyanderanya. Ayah melakukan hal tepat tidak mengizinkan mereka. Sekarang mereka akan mengadakan pesta sendiri.
Acara menginap itu punya aturan berpakaian yang spesifik. Ruby akan mengenakan mantel mandi Hilton. Melanie membeli piyamanya di Paris saat dia mengunjungi Disneyland. Piyama kesayangan Summer adalah pakaian yang dimilikinya. Dia memang bokeh. Dia harus berpikir kreatif. Hei, ternyata hasilnya bagus. Ruby dan Melanie benar-benar menyukai perbedaan piyama mereka. Ruby adalah anak tertua, jadi dia rencanakan pestanya. Dari mana dia dapat mesin asapnya? Ini bisa berbahaya. Tunggu, tidak, ini sangat menyenangkan. Pesta ini terlihat seperti pesta sungguhan. Oh, asapnya mulai memenuhi apartemen ini. Apakah alat mendeteksi asap akan berbunyi sebelum ayah panik? Pemadam kebakaran datang untuk penyelamatan. Sekarang kalian selamat. Itu cepat. Mereka terlalu bersemangat. Mereka harus menenangkan diri. Dan pesta piyama mereka berubah menjadi pesta busa. Tidak ada yang lebih menyenangkan. Mereka tidak akan berubah. Para pembuat onar ini berusaha menyusup keluar. Mereka pasti ketahuan. Jika ayah tahu yang mereka lakukan, mereka akan kena masalah besar. Apa? Tidak, jangan sentuh kacamatanya. Untuk apa kau mengambilnya? Bagus sekali, Summer. Sangat meyakinkan. Ayah datang. Mereka ketahuan. Ayah yakin kalau mendengar sesuatu. Di mana mereka sembunyi? Tulis komentar jika kalian melihat mereka kemana. Dan mereka tidak akan terkena masalah. Siapa yang takut akan gelap? Ruby pandai menceritakan cerita seram. Suatu hari, aku sedang merapikan kukuku. Aku habiskan waktu 2 jam di salon. Saat aku sudah selesai dan aku ingin mengambil dompetku, aku melihat tanganku dan aku melihat kuku jempolku patah. Sampai ke kutikula, aku berteriak sangat kencang sampai memecahkan kaca jendela rumah sekitar. Summer tidak terkesan, kukunya memang selalu patah. Pesta tanpa makanan adalah pesta membosankan. Summer membantu mengambil makanan. Dia persiapkan ini sejak dulu. Menurut Ruby, ini metode yang ketinggalan zaman. Wanita independen yang kuat memesan pizza. Mereka mengantarkannya sampai depan pintu. Ini tip besar untuknya. Restoran ini bahkan mengantar pizza ke rumah anjing. Pizza memang sangat lezat, dan kau tidak perlu memasak. Summer belum pernah mencobanya. Ini adalah cerita seram Summer. Suatu hari aku pergi ke kampus dan semua mulai menertawakanku. Aku melihat ke bawah, aku memakai piyama dan ada tisu toilet terselip di sepatuku. Aku mencoba menyingkirkannya tapi malah semakin kusut. Ceritanya sangat menyeramkan dan kau tidak butuh kacamata 7 dimensi untuk menikmatinya. Lihat, mereka bertengkar hebat. Seseorang pasti terluka. Ayah akan memotong uang saku mereka. Apa? Mereka bermain dengan uang? Luar biasa. Ada uang yang keluar dari kepala mereka. Permainan tidak berbahaya menjadi pertarungan sungguhan. Summer mengalahkan mereka berdua dengan mudah. Tidak ada lagi yang bisa diajak bermain. Bendera putih, kami menyerah. Menonton film horor adalah ide yang buruk. Terakhir kali, Melanie tidak bisa tidur selama sebulan. Kali ini dia harus selamatkan diri. Dia masih berusaha agar bisa tidur. Dia yang termuda di sini, maka kita harus melindunginya. Apakah itu film horor? Video kamera keamanan tentang Summer yang bersih-bersih? Itu menyeramkan. Ruby ketakutan. Bersih-bersih. Film horor membuat Ruby sangat lapar. Dia harus mencari cara mengambil makanan tanpa keluar dari kamar rahasia. Alat penyedot debu, dia akan menyedot seluruh isi rumah dan ayah akan mengambil makanan. Tapi tidak, itu terlalu mudah. Ide ini sudah gagal sejak awal. Apa mereka akan menarik kulkas? Itu keren. Memang dibutuhkan banyak usaha, tapi mereka punya banyak makanan. Itu ide yang bagus dan juga lezat. Ruby punya banyak riasan wajah yang keren. Summer tidak pernah membayangkan ini. Dia juga meminta sesuatu yang bisa dipakai. Summer hanya pernah melihat masker wajah ini di papan iklan. Dan sekarang ada di wajahnya. Ini hal termahal yang pernah dirasakan. Hasilnya luar biasa. Summer terlihat 10 tahun lebih muda. Itu berlebihan. Menggelikan sekali Ruby, itu masker wajah TikTok. Ruby menemukan tepung terigu, tapi dia berasumsi tepung itu bedak wajah. Ruby, harusnya kau ini malu. Kau belum pernah melihat tepung terigu?
Summer ingin menunjukkan pada Ruby dunia memasak. Hidup Ruby tidak akan pernah sama lagi. Sekarang dia membuat kue. Cincin kue kering keren sekali. Ruby sangat menyukainya. Dia merasa sangat senang. Cincin kue ini memang luar biasa. Dan kuenya sudah matang. Aroma kesuksesan. Hari yang indah untuk belajar. Melanie terlihat menakjubkan. Apa yang terjadi? Semua orang punya gaun yang sama? Saat membelinya di toko, katanya hanya dia dan Katy Perry yang punya gaun ini. Ini adalah mimpi buruk. Ruby dan Summer mencemaskan itu. Semua pakaiannya ada di sini. Itu hanyalah mimpi. Hanya mimpi. Summer terlihat seperti pelayan. Tas riasnya seperti kehilangan arah. Para ibu perinya yang kaya datang untuk mengubah penampilannya. Tidak yakin berhasil, tapi lebih baik daripada tidak. Mereka sedang menjalankan rencananya. Ini pasti akan membuat terkesan seseorang di sana. Summer tidak percaya dengan penampilannya yang cantik. Ruby anak tertua. Dia sudah merasakan ciuman pertama, itu katanya. Mungkin itu sebabnya para pria tidak pernah membahasnya. Tidak ada yang tahu. Untuk sekarang bisa berlatih dengan tomat. Tomat lebih baik dibandingkan pria. Mungkin itu sebabnya Summer tidak punya pacar. Coklat panas bisa melupakan mimpi buruk Melanie. Selain itu, rasanya enak. Dan Summer juga kelelahan. Tapi kau jangan tidur. Mereka akan menjahilinya. Aha, klasik. Kumis krim kocok. Summer memasak dalam tidurnya. Melanie punya kejahilan kejam untuknya. Memasukkan tangannya ke dalam segelas air akan membuat kehebohan. Tapi pelayan itu tidak pernah berbohong. Bahkan saat sedang tidur, dia membersihkan dan beres-beres. Kejahilan yang terakhir juga tidak berhasil. Ini membosankan. Dia tidak akan bekerja sama. Gelas dan bola pingpong memang harus selalu ada. Ruby punya bidikan menakjubkan seperti yang diperkirakan. Jadi dia dapat hadiah. Harga cincin ini sangat mahal. Summer juga ingin bermain. Jika menang, dia bisa membiayai hidupnya. Dia tidak boleh membuat kacau. Tepat sasaran, satu tembakan sempurna. Mereka belum pernah melihat permainan seperti ini. Ternyata menjadi orang kaya harus berusaha. Pestanya sudah selesai. Waktunya menghapus riasan. Summer tidak pernah melihat mereka seperti ini. Dan aku juga. Hiu. Summer harus memperbaiki wajah mereka. Ini sangat mengerikan. Tapi ini lebih baik. Mereka bertiga pun langsung tertidur. Melanie dan Ruby akan pergi ke pesta sungguhan. Ayo cepat pergi. Malam ini membuat mereka dan Summer semakin dekat. Mereka akan bersenang-senang sebagai trio. Tapi harus pilihkan pakaian untuknya. Dan mereka punya banyak pilihan. Ketiga gadis ini akan segera pergi berpesta. Mereka akan jadi pusat perhatian. Mereka membuat Summer tidak terlihat seperti pelayan. Tapi ayah tahu cara membuat semua kembali seperti semula. Summer sekarang punya teman-teman yang tidak akan meninggalkannya. Membersihkan rumah bersama memang menyenangkan. Tidak menyenangkan seperti pergi ke pesta. Tapi sekarang, Ruby dan Melanie akan selalu mendukung Summer. Lucy suka saat kakaknya membacakannya buku. Tapi sekarang kakaknya terlalu sibuk melihat Instagram untuk memperhatikan Lucy. Mari lihat apakah dia akan suka kalau internet dimatikan. Ini adalah akhir dari hidup Summer. Phew, dia selamat. Summer mengalihkan perhatian Lucy dengan permainan petak umpet. Wow, berhasil. Dimanapun Lucy bersembunyi, Summer menemukannya dengan mudah. Iya, dia selalu jago dalam permainan ini. Summer harus sangat cerdik. Lucy mengerjakan soal yang belum dikerjakan. Summer hanya butuh beberapa menit untuk menemukannya. Kena kau. Tunggu dulu. Itu ibu. Ibu marah pada Summer karena tidak bisa memecahkan soal mudah itu. Ibu tidak tahu kalau Lucy sudah menghilang. Ayah sangat sibuk melakukan permainan favoritnya, hingga dia tidak peduli betapa tidak nyamannya sofa ini.
Dia hanya perlu untuk menang. Ibu merasa panik. Di mana Lucy? Operasi pencarian ini sudah berhasil. Ayah menemukan bocah yang tidak dikenal. Di mana ayah menemukannya? Apa kau benar-benar tidak tahu wajah putrimu sendiri? Dia ini jelas bukan Lucy. Ayah tidak peduli siapa yang dia temukan. Dia ingin segera kembali bermain. Kita harus kembalikan bocah ini. Jadi, di mana Lucy? Ibu kehilangan akal. Bocah itu lagi. Ayah tidak membantu. Siapa ini? Pria ini kehilangan putranya. Kenapa anak-anak terus menghilang? Wow, para ayah tidak berguna. Mereka hanya peduli dengan game.